Ilmu Kebidanan dan Kandungan untuk semester 8 Fakultas Kedokteran, Ilmu Kebidanan dan Kandungan. 1. Definisi ilmu kebidanan dan kandungan. Ilmu kebidanan adalah cabang kedokteran yang mempelajari tentang perawatan dan manajemen kesehatan wanita selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, serta masalah-masalah kesehatan yang dapat terjadi pada wanita selama periode tersebut. Ilmu kandungan, obstetri dan ginekologi, berfokus pada perawatan medis dan bedah terkait dengan sistem reproduksi wanita, mencakup berbagai kondisi seperti gangguan menstruasi, infertilitas, penyakit organ reproduksi, serta pemeriksaan dan penanganan kelahiran bayi. 2. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ilmu kebidanan dan kandungan pada semester 8 adalah agar mahasiswa memahami siklus reproduksi wanita, mulai dari konsepsi hingga menopause, mampu mengidentifikasi tanda-tanda kehamilan serta mengelola kesehatan ibu dan janin selama kehamilan, mampu mengelola dan menangani komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Memahami prosedur medis dan bedah yang diperlukan dalam kebidanan dan kandungan. Memahami prinsip-prinsip kontrasepsi dan perencanaan keluarga. Mampu melakukan pemeriksaan ginekologi dan penatalaksanaan kelainan reproduksi wanita. 3. Materi utama dalam ilmu kebidanan dan kandungan. 3.1. Asuhan kehamilan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan fisik ibu hamil, termasuk pemeriksaan berat badan, tekanan darah, tinggi fundus, dan detak jantung janin. Pemeriksaan laboratorium untuk menilai kesehatan ibu dan janin, termasuk tes darah, Hb, golongan darah, status imunisasi, tes HIV, serta pemeriksaan urin untuk protein, glukosa, dan infeksi. Pemeriksaan USG untuk memantau perkembangan janin, posisi janin, serta deteksi kelainan struktural. Trimester kehamilan, trimester I, 0-12 minggu. Fokus pada deteksi awal kehamilan, risiko keguguran, dan pemeriksaan awal. Trimester 2, 13-26 minggu. Pemantauan perkembangan janin, pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi ibu, dan deteksi kelainan kromosom. Trimester 3, 27-40 minggu. Pemeriksaan lebih intensif terhadap kesehatan ibu dan janin menjelang persalinan. 3.2. Komplikasi kehamilan, preeklamsia dan eklamsia. Gangguan tekanan darah yang bisa berujung pada kejang dan bahkan membahayakan nyawa ibu dan janin. Penanganan meliputi pengaturan tekanan darah dan persalinan dini. Diabetes gestasional. Diabetes yang muncul selama kehamilan yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin.
Pengelolaan melibatkan kontrol gula darah dan pengawasan ketat. Anemia pada kehamilan. Kekurangan hemoglobin yang dapat mempengaruhi oksigenasi janin. Pemberian suplemen besi dan pemantauan kadar darah sangat penting. Infeksi pada kehamilan, seperti infeksi saluran kemih atau infeksi TORCH, toksoplasma, rubella, CMV, herpes, yang dapat berisiko bagi janin. Kehamilan ektopik, kehamilan yang berkembang di luar rahim. Seringkali di saluran tuba, yang dapat mengancam nyawa ibu jika tidak segera ditangani. 3.3. Persalinan, partus. Tanda-tanda persalinan. Mahasiswa akan mempelajari tentang tanda-tanda awal persalinan, termasuk kontraksi, pembukaan serviks, dan perubahan fisik pada ibu. Tahapan persalinan, tahap I. Pembukaan serviks hingga mencapai dilatasi penuh, 10 cm. Dalam tahap ini, mahasiswa mempelajari cara memantau kemajuan persalinan, serta penggunaan obat untuk mempercepat persalinan jika diperlukan. Tahap 2, pendorongan dan kelahiran bayi. Fokus pada teknik-teknik untuk membantu ibu melahirkan dengan aman, termasuk posisi ibu, teknik penyambutan bayi, dan penanganan tali pusat. Tahap 3. Pengeluaran plasenta dan evaluasi risiko perdarahan postpartum. Manajemen komplikasi persalinan, distosia, persalinan yang sulit, termasuk karena posisi janin yang abnormal. Disarankan untuk melakukan operasi caesar atau tindakan forceps, vakuum jika diperlukan. Perdarahan postpartum, PPH. Perdarahan yang terjadi setelah kelahiran yang harus segera dikelola untuk mencegah shock atau kematian ibu. Prolapsus tali pusat, ketika tali pusat keluar lebih dulu dari bayi. Dapat menyebabkan gangguan oksigenasi janin. 3.4. Operasi caesar dan indikasinya, pembedahan caesar. Pembedahan yang dilakukan jika persalinan normal tidak memungkinkan karena berbagai indikasi seperti sungsang, ketuban pecah dini, plasenta previa, atau gangguan kesehatan ibu, misalnya hipertensi parah. Indikasi operasi caesar, termasuk distosia, preeklamsia, ketuban pecah dini, atau masalah jantung pada ibu yang menyebabkan persalinan normal berisiko. 3.5. Pasca persalinan. Pemulihan ibu setelah melahirkan, pemantauan kondisi ibu pasca melahirkan untuk deteksi dini komplikasi seperti perdarahan, infeksi, dan gangguan pengembalian uterus ke ukuran normal, involusi. Penyusuan dan asuhan bayi baru lahir, pengajaran tentang manfaat ASI eksklusif untuk bayi serta cara menyusui yang benar. Pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pemeriksaan fisik, tes Apgar.
dan pemberian imunisasi dasar, kontrasepsi pasca persalinan, pengelolaan kontrasepsi setelah kelahiran, termasuk pilihan untuk wanita pasca persalinan, misalnya IUD, pil kebon, atau implan. 3.6 Ginekologi. Pemeriksaan ginekologi meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul, pap smear untuk deteksi dini kanker serviks, dan USG untuk masalah ginekologi. Gangguan ginekologi umum. Menstruasi tidak teratur, penyebab dan penanganannya, termasuk ketidakseimbangan hormon atau kondisi seperti sindrom ovarium polikistik, PCOS. Infertilitas. Diagnosa dan terapi untuk pasangan yang sulit hamil, termasuk evaluasi tuba falopi, sperma, dan pemantauan ovulasi. Kanker ginekologi, deteksi dan penanganan awal untuk kanker payudara, serviks, dan ovarium. 3.7 Kontrasepsi dan perencanaan keluarga, metode kontrasepsi, penjelasan tentang berbagai metode kontrasepsi yang tersedia, seperti kontrasepsi hormonal, pil, suntik, implan, IUD, dan sterilisasi. Perencanaan keluarga, edukasi tentang memilih metode yang tepat untuk keluarga berdasarkan kebutuhan dan kondisi medis individu. 4. Praktikum dan pelatihan klinis. Pelatihan pemeriksaan obstetri dan ginekologi, mahasiswa dilatih untuk melakukan pemeriksaan kebidanan, seperti pemeriksaan panggul, pemeriksaan janin, serta teknik-teknik persalinan dan manajemen pasca persalinan. Rotasi klinis, mahasiswa akan melakukan rotasi di rumah sakit untuk mengamati dan terlibat langsung dalam asuhan kebidanan dan kandungan, termasuk penanganan persalinan dan manajemen komplikasi. 5. Evaluasi pembelajaran, ujian teori, menguji pengetahuan tentang kebidanan, kandungan, dan ginekologi, termasuk aspek anatomi, fisiologi, serta komplikasi terkait. Praktikum dan penilaian keterampilan klinis, penilaian keterampilan mahasiswa dalam pemeriksaan fisik, teknik kebidanan, dan manajemen persalinan serta perawatan ibu dan bayi. Diskusi kasus, diskusi tentang kasus nyata atau hipotetik untuk menganalisis diagnosis, indikasi pengobatan, dan pilihan terapi yang tepat dalam situasi ginekologi dan obstetri.